Ya, langsung kita lanjutkan dialog kita, Pak Ono. Tadi saya tahan ya. Tapi kalau disimpulkan, bisa tidak sih disebutkan secara singkat bahwa ada umur khusus, lebih baik kita melarang anak kita untuk menggunakan internet? Enggak. Tidak ada? Enggak. Yang penting pendampingan sih. Jadi kita perlu mendampingi, saya sama anak-anak saya juga ngobrol deket kayak temen gitu ya. Jadi nggak masalah sih. Jadi anak misalnya kita katakanlah 5 atau 7 tahun sudah boleh menggunakan internet? Orang anak saya yang 2 tahun aja make. Oke, jadi tidak... Dia pengen lihat gajah, lihat apa, ya pakai Google. Daripada cari buku gambar. Ya, baik, itu kalau kita katakan itu internet ya, karena ada informasi pendidikan juga. Tapi bagaimana kalau media sosial? Ada batasan umur tidak? Kalau media sosial lebih baik ya, dibatasi. 13 Berapa umur? tahun. 13 tahun. Kalau Facebook ya jelas 13 tahun dia. Kalau idealnya menurut Bapak 13 tahun juga? Enggak, yang penting sih sebenarnya kita dampingin sih. Pendampingan lebih penting dari umur ya. Baik, sekarang Mbak Fitri ya, ini bagaimana nih Mbak? Itu sadar tadi penanganan, pencegahan. Tapi jika ya seandainya orang terdekat kita, anak ataupun saudara, sudah menjadi salah satu korban pelecehan seksual, ini kan bisa trauma. Apa yang harus kita lakukan, Mbak? Iya, dampaknya tidak hanya pada anak tentunya, tapi juga pada keluarganya. Sama beratnya. Kepada anaknya, kita kalau memang kita baru tahu dapat informasi dari anak bahwa ya dia melakukan tindakan ini kepada saya, kita percaya dulu sebagai orang tua, percaya informasi dari anak. Bahwa segera ke rumah sakit terdekat untuk mengecek apakah terjadi ada timbul penyakit tertentu atau tidak akibat peristiwa itu. Takutnya ada infeksi atau luka, karena biar bagaimanapun organ kelamin anak kan sangat berbeda dengan orang dewasa ya, belum sewaktunya, sehingga perlu dicek apakah ada luka-luka yang memang perlu pengobatan lebih lanjut. Nah, kemudian jadi percaya pada omongan anak, langsung diperiksakan ya. Kemudian apa lagi Mbak? Kemudian jika ingin membuat laporan, segera lakukan pelaporan, karena memang kan bukti visum itu kan sangat terbatas ya, maksudnya ada jangka waktu. Iya, misalnya kejadiannya sekarang, kita nggak mungkin lapor 6 bulan kemudian karena pasti lukanya sudah bukan fresh evidence lagi, jadinya seperti itu. Dan ketika mau lapor pun ada unit khususnya, unit pelayanan perempuan dan anak di setiap polres. Seperti itu. Jadi setelah diperiksakan langsung laporkan karena ada jangka waktu. Iya. Nah kemudian kalau untuk karena kan anak ini kan tidak tahu ya. Kalau kita melaporkan berarti kan ada proses tertentu. Apakah itu harus kita lakukan atau justru kita jaga anak kita untuk jangan dulu mendengar mengenai hal ini gitu untuk menjaga traumanya? Seringkali orang beranggapan demikian ya, bahwa untuk mendiskusikannya apa yang terjadi itu menjadi suatu hal yang aduh nanti kesian anaknya begini begitu gitu ya. Tapi sebetulnya ada cara-caranya. Jika memang orang tua tidak siap, bisa dirujuk kepada yang ahli, lembaga-lembaga pendampingan yang biasa melakukan pendampingan kasus-kasus kekerasan seksual pada anak. Ada beberapa lembaga pendampingan di Jakarta, mulai dari LBH sampai seperti lembaga yang fokus pada pemulihan seperti tempat saya bekerja. Jadi bisa ke sana, nanti dibantu dengan memang yang sudah biasa melakukan pendampingan, termasuk juga pemulihannya. Jadi kalau sudah dipastikan jadi korban, carilah bantuan ke tempat-tempat yang tepat untuk membantu traumatik si anak tersebut ya. Dan yang paling penting, kebutuhan anak adalah kebutuhan untuk dapatkan kasih sayang dan pengertian dari orang tuanya. Jadi tetap didampingi, perlakuannya biasa, seperti itu kepada anak. Kita langsung ke Pak Ono terakhir nih Pak. Seandainya anak kita atau keluarga kita sudah jadi korban di media online, fotonya sudah keburu kesebar, kita bisa menghapusnya atau tidak Pak? Susah sih sebenarnya. Tidak bisa sama sekali? Kalau sama sekali atau ada cara yang bisa dilakukan? Jadi caranya kalau fotonya udah vulgar banget, memang kita bisa lapor ke webnya itu. Tolong ini fotonya dibuang, bisa. Tapi itu cuma satu website, kalau sudah kesebar kemana-mana tidak bisa? Susah. Jadi tidak bisa ya? Ya bisa tapi setengah mati. Kadang-kadang ada yang nggak bisa. Baik, jadi pendampingan fatal. Orang terdekat dan orang tua itu sangat penting ya untuk memberitahu anak jangan sembarangan menyebar sesuatu yang pribadi begitu. Baik, kalau boleh saya tambahkan, banyak tugas-tugas sekolah membutuhkan internet, yang memerlukan internet, cari di Google, tapi tidak diajarkan bagaimana menggunakan internet secara bijaksana. Seringkali seperti itu. Sekarang IT dibuang dari kurikulum lagi. Betul, betul. Baik, terima kasih, waktu kita sangat terbatas. Terima kasih telah bergabung dengan kami, Mbak Fitri dan juga Pak Ono. Ya pemirsa, itulah dialog jurnal siang kali ini, mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua untuk menjaga anak-anak kita dari kejahatan seksual di luar sana.